Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita baru saja melihat jika ya video itu berhasil untuk ditampilkan karena sangat grafik sekali, bagaimana anggota kepolisian sebagiannya begitu member polisi Republik Indonesia itu mengejar seseorang untuk digebuki. Ini merupakan suatu fenomena yang miris untuk dilihat ya. Waktu mau mendownload video itu diperlihatkan ini adalah konten grafik ya, dalam pengertian tidak enak untuk dipandang dan tidak enak untuk dilihat. Nah, jadi apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran para anggota polisi itu tatkala mereka mengejar seseorang dengan membawa senjata begitu, meskipun senjatanya senjata tumpul, untuk menggebuki orang tersebut. Ini polisinya sudah banyak, yang digebukinya hanya beberapa orang, malah yang saya lihat itu satu orang ya yang digebukinya itu. Itu apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka semua? Apakah ingin balas dendam atau ada kekesalan? Kalau kekesalan apa? Jadi ini yang kita saksikan itu adalah para polisi yang sudah tidak sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. Memang tidak bisa dipungkiri juga ya, kalau kita di dalam posisi sebagai polisi itu sulit sekali. Dalam pengertian yang dihadapi itu banyak orang, ribuan orang, kemudian harus di dalam posisi defensif, sedangkan orang itu ada yang bawa batu, kemudian ada yang bawa senjata juga, ngelemparin juga sama polisi-polisi itu, ya memerlukan kesabaran yang ekstra dan memang resikonya juga besar. Resikonya ekstra begitu. Ini kan yang terjadi ada rancangan undang-undang ya, RUU TNI, yang mana ini problematik. Saya tidak mau masuk ke dalam ranah itu, apa yang dibicarakan di situ, kemudian esensinya apa bahayanya bagi negara kita, atau kalau untung apa untungnya bagi negara kita. Saya tidak mau masuk ke situ. Cuman memang ini sudah ramai dibicarakan ya, sampai istri saya itu bertanya, ada apa katanya itu RUU TNI. Saya bilang, emang kenapa? Dia bilang di pesantren udah rame begitu. Jadi di lingkungan pesantren itu, di media sosialnya juga sudah rame tentang masalah ini. Dan memang kan resistensi dari masyarakat itu seharusnya didengarkan ya. Ini fungsi DPR kita sudah sepertinya begitu sudah mati, karena kalau fungsi DPR ini hidup kan sudah tidak perlu berarti masyarakat itu membuang energi, membuang waktu, membuang materi untuk memberikan aspirasi mereka. Karena kan seharusnya itu sudah diwadahi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tatkala ada elemen masyarakat yang turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi mereka, itu sebetulnya menunjukkan bahwa demokrasi kita ini sedang jelek, sedang dalam titik nadir. Dan tatkala demonstrasi itu akhirnya berubah menjadi rusuh, itu pun jadi masalah juga, karena rusuh ini kan akhirnya keluar dari sebuah sikap frustrasi ya. Nah, kemudian bagaimana respons dari kepolisian yang seharusnya mengamankan begitu, menertibkan, malah mengejar para pendemo sedemikian rupa sampai dipukuli, dan itu bisa mengakibatkan kepada kematian. Saya ini menjadi ingat ya, dalam beberapa waktu lalu itu rame-ramenya polisi sunnah itu, yang sampai sekarang juga masih ada tuh, yang punya YouTube-nya malah, yang kemarin sudah direaksi oleh saya. Ini memang terjadi ya, di kepolisian itu ada polisi-polisi yang disebut polisi sunnah, itu kan ramenya sama Wahabi tuh. Dan kalau kita ingat, ada salah satu dai Wahabi, si Riyad Bajrai, yang mana dia mengatakan bahwa orang yang berdemo itu bughat ya, darahnya itu halal untuk ditumpahkan. Nah, ini kalau entah ada hubungannya atau tidak ya, dan saya pun kan tidak terlalu mengerti juga, karena di kepolisian itu kan seharusnya, dan memang ada wilayah kerohanian itu bagaimana di dalam wilayah kerohaniannya itu yang bisa mengisi ustadz siapa saja, dan ideologi keagamaan apa yang berkembang di kepolisian atau di tentara itu. Ya, saya ada informasi sedikit-sedikit tentang hal itu, cuman
karena tidak ada data ya tidak bisa saya buka. Ya cuman ada kekhawatiran dan kita membicarakannya ke situ. Kalau misalkan sekelompok polisi segitu banyaknya itu sudah mengejar satu orang dengan intensi untuk apa? Untuk ngegebukin begitu. Itu apa yang ada di dalam hati mereka? Apa sih yang menjadikan mereka itu melihat bahwa perbuatan mereka ini legal pada dirinya? Karena dilihat dari segi agama yaitu tidak legal, dilihat dari segi undang-undang pun tidak ada yang mengatakan hal itu adalah perkara yang legal. Itu bukan membela diri begitu kalau satu kali sama sekian puluh ya polisi. Kalau misalkan kita lihat, kita pun memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya dalam pengertian tidak bisa menyalahkan sepenuhnya itu ada batas-batas di mana polisi ini dia akan keluar dari kesabarannya dan ini akan kembali kepada keadaan psikologis mereka ya. Kita nggak tahu apa itu ada hubungannya dengan gaji mereka atau ada hubungannya dengan tekanan dari pimpinan. Ini kan masalah kalau polisi sudah dijadikan alat politik, kemudian TNI sudah dijadikan alat politik. Dan perlu diketahui saja ya bahwa kemarin tuh ada TNI yang menembak polisi begitu ya. Itu bukan nembak cinta, itu nembak dengan senjata api sampai meninggal, sampai wafat. Ini kan berarti terjadi ada konflik di situ antara satu institusi dengan institusi yang lain. Ini kita tuh mau bagaimana negara kita ini? Menguraikannya susah begitu. Jadi kalau kita memperhatikan ya isu-isu nasional, hampir-hampir kita itu tidak akan bisa tidur untuk memikirkan hal itu. Tapi pun kalau tidak dipikirkan, seolah-olah kita ini abai terhadap keadaan negara karena kita punya anak-anak yang ingin memiliki masa depan. Bagaimana masa depan anak-anak kita berdiri di negara Indonesia ini? Kalau misalkan pekerjaan itu sudah mulai sulit didapatkan, kemudian ekonomi tidak kunjung membaik, lahan-lahan itu semakin sempit, tidak murah untuk mendapatkan rumah pada saat ini. Ya, dan ini adalah isu mayoritas, saya kira begitu ya. Ini adalah isu yang difikirkan oleh setiap orang tua. Jadi memang disinilah kita bisa berpikir sedikit lebih estetis, lebih meditatif, bahwa yang namanya dunia itu akan selalu menggelisahkan. Ya, saya ingat perkataannya Sidna Ali itu yang mengatakan bahwa dunia ini dia seperti bangkai, yang mana bangkai itu dia disukai oleh anjing-anjing. Jadi tatkala kamu itu menyukai dunia, maka bersiaplah untuk memperebutkannya dengan anjing-anjing yang lain. Lah inilah sekarang ya, entah apa yang ada di pikiran mereka itu, para pejabat kita. Ini masalah apabila masyarakat sudah mulai turun ke jalan, kemudian sampai tidak puas dengan kinerja demokrasi kita dan ada tindakan yang anarkis, bukan dari demonstran tetapi dari polisi. Ini bermasalah begitu, masalah yang besar. Jadi ala kulli halin ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari apa yang sedang terjadi sekarang, bahwa yang namanya dunia itu dia hanya mewariskan rasa gundah gulana dan rasa sedih. Ada perkara yang lebih penting yang harus kita pikirkan, yaitu perkara tauhid, ya, perkara i'tiqad. Karena kalau orang-orang pesantren, orang-orang yang ngaji, ini sudah tidak perlu lagi dikuatkan lagi, karena memang keadaannya seperti itu, pasti mengetahui. Nah, cuman orang-orang yang di luaran sana yang tidak tahu arti dari tujuan hidup itu apa, yang hidup itu di dalam pikirannya hanya menjadi makmur, banyak uang, ekonomi maju, mau jajan gampang, mau liburan mudah, mau berhenti kerja ada kerjaan yang lain. Itu kalau misalkan pola berpikirnya seperti itu ya, itu saja yang dipentingkan. Akhirnya akan terbawa oleh pusaran perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya karena pada akhirnya kan keadaan negara seperti ini itu adalah hasil dari ketidakmampuan negara di dalam mengurus negara. Itu kan seperti itu akhirnya ramai begitu. Nah kita yang nggak tahu apa-apa ikutan ke sana, ya akhirnya kita terbawa fitnah juga. Nah jadi ala kulli halin ya, apabila kita ini memperkecil
lingkup berpikir kita, kemudian memperkecil lingkup pergaulan kita, insya Allah hidup itu akan lebih nyaman. Karena apa yang dilihat di media itu hanya percikan kecil yang di blow up begitu. Kalaupun kita mau melihat misalkan polisi itu yang baik ada juga, apalagi yang di daerah-daerah gitu. Kemarin saya membaca di salah satu komentar ya, ada alasan kenapa polisi di daerah itu baik-baik. Karena polisi itu kan tidak semuanya jelek, yang jujur-jujurnya juga ada. Nah, masalahnya ini yang jujur-jujur ini, tatkala mereka itu berada di lingkungan yang toksik, itu kan jadi bikin rese. Nah, akhirnya yang bikin rese ini dibuang ke pinggiran-pinggiran begitu, ke pedalaman-pedalaman, dalam pengertian ke kampung-kampung. Ya akhirnya ngurusin kampung begitu. Nah, mereka lah polisi-polisi yang bagus, yang baik-baik gitu. Jadi kalau kita mau melihat good news ya, sisi baiknya, alhamdulillah polisi yang baik juga masih banyak, yang mereka bekerja juga banyak. Tapi memang yang bikin rusaknya itu polisi yang membuat rusaknya, atau bahkan tentaranya begitu, yang kemarin sampai ada tentara membunuh polisi itu. Ini pertikaian di antara dua institusi. Ini kan kerusakannya besar begitu. Dan bagaimana kita mau menyelesaikannya? Kalau saya pribadi jujur ini curhat saja ya, saya tidak memiliki jalan sama sekali untuk menyelesaikan hal itu. Ya kalau misalkan cuman bikin-bikin video seperti ini, kemudian kita bikin narasi, kemudian saya ini memberikan bagaimana penilaian terhadap ini dan itu kan hanya memuaskan pola pikir ya. Yang setuju merasa terpuaskan, yang tidak setuju ya bikin komentar-komentar nggak jelas nanti akhirnya di bawahnya, dan mencari lagi perkataan-perkataan untuk disetujui begitu. Lah ini kan candunya media sosial di situ. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya pribadi, saya tidak bisa menawarkan apapun untuk negara itu, terus terang saja, karena kita ini dalam sistem demokrasi, dan sebagai negara yang demokratis, kita ini hanya diberi waktu untuk ikut andil di dalam berdemokrasi itu 5 tahun sekali ya, di dalam waktu pemilu saja. Dan kalaupun kita misalkan menghadapi pemilu ini berpikir dengan baik, berpikir dengan benar, mengerahkan semua kemampuan untuk berpikir siapa pemimpin yang paling cocok untuk dipilih, pada akhirnya kita hanya punya satu suara juga, sama saja dengan orang-orang yang tidak memikirkan negara ini begitu. Jadi sumbangsih apa? Terus terang saya tidak tahu ya, bagaimana, apa yang harus dirubah, nggak tahu juga ya. Dan pada akhirnya kan hanya menyeimbangkan narasi saja begitu. Dan kalaupun ada yang bisa diambil manfaat dari apa-apa yang sudah saya katakan, dan dari video ini begitu. Ini mungkin perkataan saya yang ini, bahwa kenyataan itu tidak serusak apa yang dibicarakan di media sosial begitu. Kenyataan itu tidak serusak itu. Yang dibicarakan oleh berita, kenyataan itu tidak serusak itu. Kita masih memiliki pejabat-pejabat yang bagus, pejabat-pejabat yang baik masih ada, kemudian pegawai pemerintahan yang baik, yang amanah juga masih ada. Malah kadang-kadang mungkin itu yang dirasakan oleh lingkup kita begitu. Nah, cuman ala kulli halin ya, mau bagaimanapun dunia ini akan berakhir, akan sirna, akan habis, dan energi kita terbatas. Apabila kita ini memusatkan energi kita kepada hal-hal yang seperti ini, maka akan banyak terbuang. Ya saya punya saran saja, lebih isi saja kepala itu, isi pikiran, isi diri itu dengan perkara-perkara yang akan dibawa ke akhirat. Jadi kalau saya dalam posisi sebagai orang yang lama belajar akidah, tidak ada perkara yang lebih penting daripada akidah. Jadi perkara-perkara selain itu ya jadikan sebagai side dish saja begitu, sebagai teman nasi saja. Nah ini tauhid ini harus dibawa, harus dibekal, sehingga mudah-mudahan kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau bagaimanapun keadaan negara kita ini, tatkala kita sudah masuk dalam keadaan state of the mind seperti itu, dalam keadaan bahwa kita mengetahui apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan, yaitu memperbaiki tauhid, mempersiapkan kematian kita, ini tidak akan terlalu berat di dalam memikirkan masa depan negara kita begitu. Nah, jadi kesimpulan dari video ini, masalah di negara kita ini kompleks. Saya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada negara ini di dalam melihat kompleksitas
keadaan politik dan ekonomi di negara ini. Cuman kalaupun ada begitu yang bisa disampaikan kepada yang mendengar, kita keep calm saja, kemudian perbanyak berdoa, teruskan belajar. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi takdir baik kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga orang-orang yang menuntut ilmu itu senantiasa akan di dalam keadaan kebaikan, bagaimanapun keadaan lingkungannya, begitu insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.